Perjalanan malam terakhir di Alasut OBON. Namaku Darto, sopir truk ekspedisi lintas Jawa. Bertahun-tahun aku lewat Alas Roban, dan aku selalu percaya satu hal. Di sana, ada jam-jam tertentu di mana manusia bukan lagi pengemudi utama jalan, tetapi penumpang. Peristiwa ini terjadi tahun 2019, sekitar jam 1:30 dini hari. Aku membawa muatan ringan dari Jakarta menuju Semarang. Karena ritme kerja, aku hampir selalu melewati Alas Roban sendirian di jam-jam rawan. Malam itu, kabut menutup jalan seperti tirai putih yang sengaja dipasang. Kabut yang berubah warna. Masuk kawasan Alas Roban, kabutnya berbeda. Bukan sekadar putih, ada semburat abu kehijauan, seolah-olah hutan memantulkan cahaya sendiri. Jalan menurun, tikungan banyak, dan pepohonan menjulang seperti gerbang raksasa. Namun yang membuat bulu kuduk merinding adalah tidak ada lampu kendaraan lain sama sekali. Padahal biasanya, bahkan larut malam sekalipun, selalu ada minimal 2 atau 3 truk. Aku mematikan radio untuk fokus. Kesunyian mengisi kabin truk, hanya suara mesin dan gesekan ban dengan aspal. Sampai aku melihat sesuatu. Di tengah kabut yang padat, tampak lampu rem sebuah mobil sedan tua. Merahnya redup, goyang-goyang, seperti mobil itu sedang berhenti di pinggir jalan. Aku perlambat kendaraan. Dalam hati berkata, mungkin orangnya mogok. Kasihan kalau sendirian di tengah hutan. Tapi ketika aku mendekat, sedan itu berdiri di pinggir jalan. Model jadul, warna hitam kusam, plat nomor hampir tak terbaca. Pintunya sedikit terbuka. Aku buka kaca jendela dan berteriak, "Pak, Boh, ada yang butuh bantuan." Tidak ada suara, tidak ada gerakan, tidak ada bayangan orang di dalam. Tapi, ada sesuatu. Di kaca belakang mobil, terlihat bekas tangan. Banyak sekali, seperti tangan-tangan kecil dan panjang yang menempel dan diseret dari dalam. Aku merinding. Ketika aku hendak menutup kaca jendela, tiba-tiba, "Kak Raka!" Pohon besar di samping jalan bergoyang keras, seperti ada sesuatu yang sedang memanjat atau melompat dari batangnya. Aku langsung injak gas. Saat truk mulai melaju, dari spion aku melihat sesuatu yang membuat napasku hilang. Pintu mobil yang tadi terbuka, bergerak sendiri, pelan, menutup, tanpa ada angin, tanpa ada orang. Penumpang tak diundang. Aku pikir itu sudah cukup untuk malam itu, tapi ternyata belum. Beberapa menit setelah meninggalkan mobil misterius itu, aku merasa kabin truk berubah lebih dingin, padahal AC mati. Kemudian, mulai tercium bau tanah basah, seperti bau hutan setelah hujan, lembab, berat, dan menusuk hidung. Lalu terdengar bunyi, duk, 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 seperti seseorang sedang mengetuk bagian belakang kabin dari luar. Aku memperlambat laju truk dan menoleh ke kaca kecil yang menghubungkan kabin dengan bak belakang. Gelap, namun dari kaca itu, aku melihat bayangan seseorang. Kurang jelas, tapi tinggi. Kakinya tidak menyentuh lantai, seperti menggantung. Aku mulai panik. Siapa di sana? Tidak ada jawaban. Hanya ketukan. Semakin keras, semakin cepat. Duk, duk. Deuka, 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 deuka. Hingga akhirnya berhenti mendadak. Kemudian terdengar suara bisikan dari belakang kursi penumpang. Turun, turun. Suara perempuan. Sangat dekat, sangat dingin. Cerita horor Alas Roban. Wanita berdiri di tengah jalan. Aku memaksa diriku melihat ke jalan lagi, fokus ke depan. Dan di tikungan panjang yang terkenal angker itu, aku melihat sosok wanita berdiri di tengah jalan. Rambutnya sangat panjang, kusut, jatuh sampai menutupi wajah. Gaunnya compang camping seperti kain kafan. Kakinya tidak menyentuh tanah. Dia berdiri diam, menghadap trukku. Aku injak rem sekeras mungkin. Ban berdecit, truk oleng. Tapi wanita itu tidak bergerak sedikit pun. Ketika truk hampir menabraknya, dia menghilang. Lenyap begitu saja, tanpa suara. Aku teriak spontan. Tanganku gemetar memegang setir. Lalu dari arah belakang, kursi penumpang bergerak sendiri, seperti ada yang duduk, dan terdengar suara yang sama. "Turun sini, temani aku." Pertolongan yang tidak kuminta. Di tengah kekacauan itu, dari kejauhan muncul satu lampu besar, mendekat cepat. Itu truk lain.
Sopirnya memberi klakson panjang, tanda peringatan. Ia menepi dan menyuruhku berhenti. Sopirnya turun, wajahnya pucat melihat kondisi trukku. "Mas, kamu barusan lihat perempuan berdiri di tikungan itu?" Aku mengangguk, masih gemetar. Sopir itu langsung menepuk bahuku keras-keras. "Mas, itu sudah banyak yang lihat. Kalau tadi Mas ngerem setengah detik lebih telat, truk pasti masuk jurang." Aku tak menjawab, hanya terdiam. Sopir itu kemudian bilang pelan, "Kalau bau tanah basah masih kecium, jangan berhenti. Jangan nengok kaca belakang. Jangan jawab suara apapun." Aku langsung merinding, karena bau tanah itu masih ada, sangat kuat. Keluar dari alas ROBAN, kami akhirnya konvoi bersama keluar dari alas Roban. Semakin jauh dari hutan, bau tanah menghilang perlahan. Dingin di kabin pun ikut sirna. Tetapi kursi penumpang di sebelahku masih terasa hangat, seperti baru saja diduduki seseorang. Aku tidak pernah lewat sana sendirian lagi. Dan selama bertahun-tahun menjadi sopir, aku selalu percaya satu hal. Makhluk di alas Roban tidak ingin menyakiti semua orang. Tapi mereka sangat suka melihat siapa yang berani lewat sendirian. Dan siapa yang mudah dipanggil untuk turun menemani. Tamat. Terima kasih ya teman-teman sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya teman-teman. Jumpa lagi di cerita-cerita selanjutnya yang pastinya lebih seru.